Bagaimana mengatasi orang tua yang tidak ngaji, sementara kita takut dosa kepada orang tua. Jangan lupa donasi untuk perkembangan dakwah Media Hidayah Channel. Donasi Anda sangat kami perlukan. Insya Allah, Allah akan menggantinya dengan berlipat ganda. Karena di sini tempat Anda. Saya masih lajang. Saya suka melihat foto akhwat di Instagram, tapi bukan yang seksi-seksi. Apakah saya salah Pak Ustadz? Ya, laki-laki disuruh menundukkan pandangan, ghaddul basar, tak memejamkan. Tak disebut pejamkanlah, panjang mana tampak jalan. Menundukkan pandangan. Ini kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, gurunya Yusuf Qardawi, dalam kitab Al-Hadis baina ahli sunnah, baina ahli al-fiqh wa ahli al-hadis. As-sunnah baina ahli al-fiqh wa ahli al-hadis. Kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, kenapa laki-laki itu disuruh menundukkan pandangan? Karena perempuan itu wajahnya nampak. Nah, itu salah satu argumen dia. Dia termasuk tak setuju cadar itu wajib. Bercadar baik, tapi mengatakan cadar wajib, ini ikhtilaf. Kenapa disuruh menundukkan pandangan? Karena perempuan itu wajahnya kelihatan. Kalau cuma batang hidungnya aja, untuk apa nunduk? Itu kata dia. Tapi perempuan yang sudah bercadar baik, bukan dia tak setuju, baik. Tapi mewajibkan dia tidak setuju. Ada yang mewajibkan, ada. Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, Mufti Saudi Arabia, wajib kata dia. Tapi kata Syekh Albani, enggak, tak wajib kata dia. Baik. Nah, ini tentang masalah ikhtilaf tentang cadar. Bagaimana orang sudah berhijrah tapi masih pacaran? Belum hijrah lah itu. Udah hijrah itu artinya al-muhajir man hajara manahallahu an. Nah, itu dia hijrah. Ini kata hijrah pun dia belum paham. Ke hijrah apa? Baru ke masjid hijrah. Wal muhajir, orang yang hijrah adalah man hajara manahallahu an, meninggalkan yang dilarang Allah. Pacaran itu dilarang apa tidak? Yang mengatakan dilarang yang udah nikah aja. Terus bagaimana solusinya Pak Ustadz? Putuskanlah. Ustadz Felix kan udah nulis buku, udah putusin aja. Bagaimana pacaran yang benar Pak Ustadz? Mana ada pacaran benar? Itu sama Ustadz, bagaimana minum khamar yang benar Pak Ustadz? Pacaran itu tak ada. Kalau memang betul serius mau kenalan, ya ta'aruf, udah cocok, khitbah, pinang, habis itu nikah, selesai. Apa hukum chatting dengan seorang akhwat walaupun hanya curhat saja? La talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campur yang hak dengan yang batil. Sebelum kau hijrah, dia halangi hijrah. Setelah kau hijrah, mulailah kata dia, enggak apa-apa, cuman ngobrol aja kok. Enggak apa-apa, kan enggak nampak wajahnya. Tak apa-apa. Setan tidak pernah mengajak orang ayo berzina, tapi setan mengajak menapaki langkah-langkah. Makanya la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kau ikut langkah-langkah setan. Bagaimana hukum makanan pemberian non-muslim? Nabi diberi asal banha, asal madu. Banha nama provinsi di Mesir, penghasil madu, madu Arab. Lalu kemudian dikasih ke Nabi. Dari mana orang Mesir bisa ngasih madu ke Nabi? Dikirim Nabi surat ke Raja Mesir namanya Jirjis, panggilannya Mukaukis, dibalasnya madu. Jadi kalau mau dapat madu, kirimlah surat. Dapat madu. Diminum Nabi madu tuh habis. Nah, itu dalil boleh menerima makanan dari non muslim
Karena dengan syarat makanannya itu halal, madu, minuman kaleng ada label halal, boleh, silakan. Apakah manusia bisa bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi? Man ra'ani fil manami, siapa yang melihat aku dalam mimpi faqad ra'ani, sungguh dia sudah melihat aku. Lianna syaitana la yatamatsalu bi, karena setan tak bisa menyerupai aku. Hadis sahih. Seperti yang dialami oleh anak Ustadz Yusuf Mansur. Anak siapa pun bisa, tak mesti anak Ustadz. Apalagi anak Ustadz. Anak Ustadz Yusuf Mansur katanya berjumpa dengan Nabi. Masalah Ustadz, masalah anak Ustadz, masalah ulama, masalah Habib melihat Nabi SAW, dapat zikir dari Nabi, dapat salawat dari Nabi. Sejauh mana mimpi itu membuat kita lebih istiqomah, itu yang lebih. Al-istiqamah khairum min alfi karamah. Satu istiqamah lebih utama daripada 1000 karamah. Kalau dia memimpi Nabi itu dianggap sebagai karamah, tapi ada yang lebih hebat lagi yang kita inginkan. Setelah mimpi itu semakin istiqamah. Mudah-mudahan kita termasuk yang istiqamah. Bagaimana mengatasi orang tua yang tidak ngaji, sementara kita takut dosa kepada orang tua. Orang tuamu itu ada lagi yang lebih tua dari dia, senior-seniornya, maka dititipkanlah kalimat-kalimat penting melalui mulut mereka. Jangan kau menceramahi mereka. Orang tuamu itu kan punya nenek mama, sampaikan, nenek mama, ini orang tua saya ini tak ngaji, tolong nasihati. Kata nenek mama, aku pun tak ngaji juga. Komplit lah penderitaan itu dah. Tentu ada di antara mereka itu yang Pak Haji, yang soleh. Apakahlah mulut dia? Jadi niat kita tetap sampai. Itu namanya bijaksana. Pak Ustadz, saya mau nanya, apa hukum memakan permen yang ada di bank konvensional? Apakah sama dengan makan riba? Mat'amu haram, makanannya haram. Malbasuhu haram, masyrabu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wahudhiya, dikasih makanan. Dikasih makan haram pun tak boleh. Permen itu masuk ke dalam 4-nya apa tidak? 5 itu Pak Ustadz. Sekarang rawan menyebut angka-angka ini. Masuk tak dia ke dalam kategori ini? Masuk. Walaupun permen. Walaupun. Jadi gimana Pak Ustadz? Masa mulut kami kering? Bawa dari rumah. Beli permen. Balik dari sini beri agak sesumpit. Bawa. Jaga diri. Sedang korma sebelah aja dikorek Abdullah bin Umar. Sahabat Nabi itu. Apalagi kita korma sebelah dikorek.